A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Ilahi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberi taufik untuk bisa melanjutkan pelajaran fikih kita dari kitab Ta'limul Ahkam karangan Syekh Hasan Muhammad Fayyad Hussein Al-Amili, mana fikih ini sesuai fatwa dari Sayyid Ali Khamenei hafizahullah. Kita mempelajari berkaitan dengan kitab puasa atau bab as-saum, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan berkaitan dengan urgensi daripada puasa, arti daripada puasa, di mana kita sudah sampaikan atau definisi daripada puasa secara bahasa adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Adapun secara istilah, puasa adalah menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan, di antaranya seperti makan, minum, berhubungan badan suami istri, dan lain sebagainya, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Kita sampai di sana dan kita closing kemarin, kita closing pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya menurut Sayyid Ali Khamenei tidak ada bedanya antara malam yang bulannya begitu terang dengan malam-malam yang tidak demikian. Jadi tidak ada bedanya. Waktu subuhnya sama, tidak lebih mundur atau tidak lebih lambat. Nah, selanjutnya yang akan kita baca, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adalah berkaitan bahwasanya apabila sudah masuknya fajar shadiq yang ditandai dengan azan, maka seorang mukallaf sejak saat itu secara ikhtiyat untuk berhati-hati untuk menahan diri tidak makan dan minum kembali. Nah, kita baca. Alal mu'mininal muhtaramin ayyadahumullahu ta'ala, ya, bagi kaum mukminin yang terhormat, ya, ayyadahumullah, semoga Allah mendukung mereka, wa min ajli riayatil ikhtiyat, dan dalam rangka menjaga kehati-hatian, bin nisbati lil imsaki fis saumi, berkaitan dengan menahan diri, ya, fis saum, ayyabda'u bil imsak, hendaknya mereka menahan min hinis syuru' fil adhan, hendaknya berupaya untuk menahan, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan, yang nanti kita akan sebutkan, fil adzan, di waktu adzan, fi wasailil i'lan, yang sudah diumumkan di sarana-sarana informasi seperti mungkin radio atau televisi. Ya, ihtiyatnya agar kita mencegah atau menahan diri, bahkan sebisa mungkin sebelum adzan, ya, seperti yang dilakukan oleh ikhwan kita ahli sunnah wal jamaah. Kemudian selanjutnya semua itu adalah bergantung kepada mukallaf sendiri, apakah ini sudah masuk waktu subuh atau tidak. Ini sudah sudah masuk waktu maghrib atau tidak, beduk maghrib atau tidak, azan maghrib atau tidak, itu diserahkan kepada si mukallaf. Nah, idza hasalal itmi'nanu lis-shaim, jika keyakinan didapatkan oleh seorang yang berpuasa, dia yakin bahwasanya adzan sudah masuk, adzan maghrib sudah dikumandangkan. Bi annal adzana qad budi'a, adzan sudah dimulai, qad budi'a bihi min hini duhulil waqti, dari sejak masuknya waktu ini, yajuzu lahu al-iftar, maka si shaim, si mukallaf boleh, ya, diperkenankan untuk beriftar, berbuka. Bimujarrad, dengan apa?
dengan sekedar bimujarradis syuru'i fil adzan, dengan sekedar dimulainya adzan. Wala yajibu alaihil intidhar hatta intihaihi, dan tidak diharuskan dan tidak wajib al-intidhar, yaitu menanti, menunggu hatta intihaihi, sampai adzannya selesai. Ya. Jadi diperkenankan, syariat memperbolehkan. Menurut Sayyid Ali Khamenei boleh. Ya, mungkin bisa jadi sholawat ya, yang dibaca sebelum muadzin, ya itu boleh saja ya kita beriftar, karena sudah yakin sholawat itu sudah masuk kepada waktu maghrib. Nah, sampai di sini arti dan definisi dari puasa sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk kepada macam-macam puasa. Aqsamus shaum. Puasa ada 4 macam, ada 4 model. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, dan ada puasa haram. Ya. Yang pertama, as-shaumul wajib, puasa yang hukumnya wajib. Apa puasa yang hukumnya wajib? Min qabili shaumi syahri Ramadan al-mubarak. Adalah puasa yang wajib, itu diantaranya adalah puasa bulan suci Ramadan yang mulia, yang penuh berkah. Yang kedua adalah as-shaumu al-mustahab, puasa yang sunnah. Seperti min qabili shaumu syahrai Rajab wa Sya'ban. Puasa yang sunnah, puasa mustahab, mandub, itu seperti puasa 2 bulan yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnahnya sunnah muakkadah. Puasa di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Karena 2 bulan ini merupakan bulan pemanasan untuk manusia, untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi memasuki bulan Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak lain adalah bulan suci Ramadan. Yang ketiga, as-shaumul makruh, puasa yang makruh. Apa saja puasa yang makruh itu? Adalah min qabili shaumi yaumi Asyura, yaitu diantaranya puasa di hari Asyura. Karena menurut mazhab kita, puasa di tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan Yaumu Asyura adalah hari syahadah Sayyidus Syuhada Abu Abdillah Al-Husain. Sehingga kita tidak diperkenankan untuk berpuasa, hanya imsak saja. Menahan, tidak makan sampai zuhur. Ya, tapi tidak boleh berpuasa. Yang keempat, model puasa yang keempat adalah as-shaumul haram, adalah puasa yang hukumnya haram. Ya. Min qabili shaumi yaumail idain. Di antaranya adalah 2 hari raya, yaitu Idul Fitri awwalu Syawal wa Idul Adha, yaitu Idul Fitri yang merupakan tanggal 1 dari bulan Syawal dan Idul Adha al-ashir min Dzil Hijjah, yaitu hari raya kurban, hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Dzul Hijjah. Nah, ini 4 macam ya, dan tentunya ini hukum-hukum taklifi sebagaimana kita ketahui ya ada 5 ya, ada mubah ya, ada mubah juga. Tetapi yang disebutkan di sini tentunya selain daripada 4 model ini tentunya boleh kita puasa ya, shaumul mubah. Nah, kemudian ada hukum di sini ya yang disampaikan, man ya'lam bi anna as-shauma yusabbibu lahu ad-darar. Barang siapa mengetahui bahwasanya puasa yusabbibu lahu ad-darar, dia berbahaya kalau melakukan puasa. Yusabbibu lahu ad-darar, puasa membuat dia berbahaya. Au khafa ad-darar, atau dia takut akan bahaya kalau dia berpuasa, ternyata nanti akan berbahaya kepada kesehatannya. Fala yajuzu lahu shaum,
orang yang tahu bahwasanya puasa berbahaya buat dia, buat kesehatan dia, atau ada sekedar rasa ketakutan, itu membuat dia tidak boleh berpuasa. Falau shama lam yasihha minhu. Kalau dia pun ngebet, ya, maksa untuk berpuasa, falau shama lam yasih, maka puasanya tidak sah. Bal, bukan hanya tidak sah, bal fa'ala haraman. Bahkan justru dia itu melakukan hal yang haram, tidak dapat pahala, justru dapat dosa. Wala farqa fi dzalika baina ay yahsula lahu al-yaqin aw al-khauf min khilal at-tajribah shakhsiyah aw min khilal qaul at-tabib al-amin aw min mansha'in uqala'iyyin akhar. Tidak ada bedanya, ya, ketakutan atau keyakinan dia bahwasanya puasa berbahaya buat dia itu, baik dia dapat dari pengalaman pribadi, saya kalau tidak makan selama 10 jam maka akan berbahaya untuk lambungnya, untuk jantungnya, untuk ini saya akan demikian, itu tidak peduli, ya. Keyakinan itu dapatnya dari mana? Apakah pengalaman pribadi, au min khilali qaulit tabib, atau melalui ungkapan atau arahan daripada dokter al-amin yang dapat dipercaya, bukan dokter yang istilahnya tidak suka sama puasa, ya, wis ojo poso, ya, itu didapatkan dari situ. Au min mansya'in uqala'iyyin, atau dapatnya dari sumber-sumber yang logis lainnya. Maka kalau 3 sumber ini mengatakan pengalaman pribadi, atau juga dari ungkapan dokter, saran dari dokter, atau daripada pertimbangan-pertimbangan yang logis, ya, maka tidak boleh bagi orang yang takut puasa akan membuat dia sakit atau berbahaya buat kesehatannya, ya, dia tidak boleh melakukan puasa. Tidak dapat pahala, puasanya tidak sah, dan lebih lagi itu akan membuat dia mendapatkan dosa karena dia fa'ala haraman. Kemudian selanjutnya al-mi'yar fi tahdid. Sekarang tolak ukurnya, ya, tolak ukur ini berbahaya atau tidak, itu semuanya sekali lagi diserahkan kepada mukallaf. Mukallaf sendiri yang menentukan. Ya. Jadi kalau umpamanya dokter spesialis atau bagaimana, dia mengatakan ini berbahaya buat Anda, Pak. Tapi dia secara pengalaman pribadi selama bertahun-tahun, ternyata saya bisa bersahabat dengan penyakit ini. Walaupun saya berpuasa, ya bisa dijalankan. Boleh saja. Begitu juga sebaliknya. Dokter bilang tidak apa-apa sampean puasa, tidak apa-apa kamu melakukan puasa selama bulan suci Ramadan. Ya. Tetapi pengalaman pribadi dari si pasien tadi mengatakan, ya, bahwasanya ini berbahaya, maka dia yang memutuskan bahwasanya dia tidak perlu berpuasa. Nah, itu poin selanjutnya yang akan kita baca. Al-mi'yar fi tahdid ta'thir as-shaumi fi ijadil marad aw shiddatihi aw mudha'afatihi aw 'adamil qudrah 'ala as-shaum huwa taskhisus shaimi nafsihi. Tolak ukur dalam menentukan pengaruh dan dampak puasa itu dalam menciptakan sakit, membuat dia sakit. Au syiddatihi, atau penyakitnya semakin kambuh atau semakin parah. Au mudha'afatihi, atau lebih memunculkan penyakit yang lain. Au adamil qudrah ala shaum, atau tidak mampu berpuasa. Semuanya itu tolak ukurnya adalah taskhisus shaimi nafsih. Ditentukan, penentuannya itu diserahkan kepada orang yang berpuasa itu sendiri. Wa alaihi, oleh karena itu falau akhbarahu tabib, jika seorang dokter mengabarkan, dia dikabari atau dia disarankan oleh dokter bi anna shauma mudirrun bihi, bahwasanya puasa berbahaya bagi dia, walakinnahu la ya'taqid bidzalik, akan tetapi dia
tidak meyakini hal tersebut min khilali tajribatihi syakhsiyah, karena pengalaman pribadinya semacam itu. Nah, ini tidak tepat diagnosa daripada dokter ini. Fayajibu alaihi shaum. Dia meyakini tidak apa-apa, walaupun dokter bilang berbahaya, dia mengatakan tidak, secara beberapa bulan, beberapa tahun ini kayaknya tidak apa-apa. Fayajibu alaihi shaum, maka dia wajib berpuasa hina idin saat itu. Wahakadha, dan begitu juga. Lau akhbarahu tabib bi anna shauma laisa mudirran bihi. Dan begitu juga jika dia dikabari, disarankan oleh dokter bi anna shauma laisa mudirran, bahwasanya puasa itu tidak berbahaya bagi dia. Walakinnahu i'taqada ad-darar min as-shaum, kan tapi dia berkeyakinan berbahaya jika saya melakukan puasa, au khafa ad-darar, atau dia takut akan terjadinya bahaya, lau shama fala yajuzu lahu shaum fi hadhil hala, atau dia jika dia melakukan ini fala yajuzu lahu shaum, karena menurut dia ini berbahaya, fala yajuzu lahu as-shaum fi hadhil hala, maka dalam hal ini dia tidak diperkenankan berpuasa. Kenapa? Karena dia berkeyakinan berbahaya, takut, ya. Dan bisa jadi sekali lagi berdasarkan apa? Pengalaman pribadi. Jadi dokter bukan segala-galanya. Sekali lagi, yang segala-galanya, ya, yang qaulul fasl, yang menentukan tidak lain adalah mukallaf sendiri. Lanjut, idza i'taqada bi anna as-shauma laysa mudirran bihi fasama. Jika seorang mukallaf berkeyakinan bahwasanya puasa laisa mudirran, puasa tidak berbahaya bagi dia, fasama, kemudian dia berpuasa. Tsumma tabayyan, ternyata tampak dan muncul ba'da dzalik wujudud darar. Ternyata ada bahaya. Dia yakin puasa tidak akan berbahaya untuk lambungnya, tidak berbahaya untuk dirinya. Ternyata muncul. Tabayyana ba'da dzalik wujudud darar. Muncul atau tampak adanya bahaya. Minas saum, akibat puasa. Batala saumuhu. Puasanya saat itu juga menjadi batal. Wa alaihi qada'u, dan apabila itu di puasa bulan suci Ramadan, maka dia wajib untuk mengqada'nya. Nah, kemudian selanjutnya idza mana'al atibba. Idza mana'al atibba. Atibba jamak daripada tabib. Tabib jamaknya atibba. Idza mana'al atibba, jika tim dokter, para dokter melarang mardhahum, ya, para pasien mereka minas saumi, dari puasa, bisa babi wujudid darar minhu, karena adanya darar dan bahaya atas mereka, faqauluhum, maka saran dan ucapan mereka innama yakunu hujjatan, saran dari para dokter ini akan menjadi hujjah lil mukallaf, hujjah bagi mukallaf idza hasalal itmi'nan, jika para mukallafnya sendiri itu yakin mendapatkan ketenangan, ya, bid darar, terhadap darar, bahwasanya pasti, ya. Ungkapan mereka itu apabila diyakini oleh si mukallaf, ya, maka itu menjadi hujjah, menjadi argumen bagi si mukallaf. Au hasala lahu khaufud darar, atau terjadi ketakutan dari bahaya tadi, min qaulihim, dari ungkapan mereka. Wa fi ghairi hataini suratain la yakunu qauluhu mu'tabaran syar'iyyan. Di selain dua konteks ini, ternyata ungkapan mereka, para dokter ini, tidak mendapatkan keyakinan atau tidak membuat mereka takut akan bahaya, maka dalam hal ini ungkapan dokter, diagnosa dan saran dari dokter itu tidak muktabar, tidak bisa dianggaplah lagi. Nah, mungkin itu pembahasan terakhir kita pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali thayyibin at-tahirin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.